Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Syifani Firmasito, nomor induk mahasiswa 11.119140884. Perkenalkan, nama saya Lailatul Kusuma Jatri, NIM 11000119120120. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM 1100111191201159. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Optimalisasi Penerimaan Pajak Negara melalui pemanfaatan tabungan pajak sebagai simpanan pajak dalam merealisasikan kesejahteraan umum. Adapun topik makalah kelompok kami adalah topik 3. Outline dari presentasi kami berupa latar belakang, rumusan masalah, pembahasan, dan penutup. Latar belakang, pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, telah berdampak pada berbagai bidang, tidak terkecuali dalam ranah perpajakan sebagai imbas dari kelesuan perekonomian. Ditambah lagi dengan tidak sedikitnya perusahaan besar yang memutuskan hubungan kerja secara sepihak. Padahal, PHK sepihak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 151 Ayat 1. Singkatnya, pandemi COVID-19 mengakibatkan terjadinya PHK massal yang kemudian akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyampaikan dari awal Maret sampai dengan 31 Juli terdapat 2,1 juta tenaga kerja yang terdampak akibat dari COVID-19. Jumlah tersebut terdiri atas 1.132.117 pekerja dirumahkan, 383.645 pekerja formal ter-PHK, dan 630.905 pekerja informal terdampak kehilangan pekerjaan. Berdasarkan data BPS, pada bulan Februari 2020, jumlah angkatan kerja di Indonesia naik 1,73 juta orang dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan jumlah pengangguran mengalami kenaikan sebanyak 60.000 orang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa realisasi penerimaan negara hingga akhir Agustus 2020 1,28,02 triliun. Jumlah tersebut merupakan 60,52% dari target Peraturan Presiden 72 sebagai landasan APBN terbaru sebesar 1,699 triliun rupiah. Angka pendapatan perpajakan ini dibanding tahun sebelumnya, pada Agustus 2019, mengalami penurunan sebesar 13,49%. Selain PHK, penurunan penerimaan negara dari perpajakan juga dipicu oleh kebijakan relaksasi pajak yang diambil pada masa pandemi COVID-19. Relaksasi pajak tersebut diwujudkan melalui pemberian insentif pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Efek dari kebijakan ini, penerimaan negara dari pajak diperkirakan mencapai 1,404,51 triliun rupiah atau turun 9,11% dari realisasi 2019. Untuk mengoptimalkan penerimaan dari pajak, diperlukan kesadaran pajak dari masyarakat. Namun sayangnya, kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak belum maksimal. Hal ini tampak dari jumlah wajib pajak yang membayar pajak lebih sedikit daripada yang seharusnya. Faktor yang memicu tidak maksimalnya pelaporan SPT dari keseluruhan wajib pajak adalah adanya opini yang berkembang di masyarakat bahwa pajak hanya akan menambah beban hidup mereka. Pajak harus mereka bayarkan di tengah banyaknya kebutuhan hidup yang harus mereka penuhi. Akan tetapi, COVID-19 bukan satu-satunya pemicu rendahnya kesadaran pajak masyarakat. Terbukti dengan belum semuanya wajib pajak lapor SPT di tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, jumlah lapor SPT PPH 2018 sebanyak 11,309 juta atau sebesar 61,7% dari seluruh wajib pajak yang seharusnya melaporkan SPT. Melihat permasalahan tersebut, maka perlu dicari solusi sebagai upaya untuk meningkatkan dukungan publik di bidang perpajakan. Terdapat dua solusi yang bisa diambil, yaitu pemanfaatan tabungan berjangka sebagai simpanan pajak dan optimalisasi regulasi perpajakan melalui peningkatan pengawasan dalam pelaksanaannya. Sinergi antara peningkatan kepatuhan pajak dengan regulasi yang menaunginya akan memanifestasikan telos negara sebagai tujuan pajak.
Melalui dua komponen ini, diharapkan pemungutan pajak dapat berjalan lebih efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, makalah kami mengangkat judul Optimalisasi Penerimaan Pajak Negara melalui pemanfaatan sistem tabungan berjangka sebagai simpanan pajak guna merealisasikan kesejahteraan umum. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat kami identifikasikan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu 1. Bagaimana kondisi perpajakan di Indonesia pada saat ini? 2. Bagaimana mekanisme pemanfaatan sistem tabungan berjangka sebagai simpanan pajak guna merealisasikan kesejahteraan umum? Izinkanlah saya untuk menyampaikan mengenai pokok pembahasan yang pertama, yaitu tentang kondisi perpajakan di Indonesia pada saat ini. Di tahun 2020, yang menjadi fokus dari APBN adalah pembangunan sumber daya manusia, yang mana untuk merealisasikan program ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Maka dari itu, penerimaan dari pajak harus dioptimalkan. Mengapa demikian? Coba kita tengok dari grafik yang telah ditampilkan. Di sana terlihat bahwa kontribusi perpajakan terhadap penerimaan APBN sangat besar. Kondisi perpajakan di Indonesia saat ini cenderung sudah baik, tetapi belum optimal. Mengapa demikian? Terlihat dari jumlah penerimaan pajak yang belum mencapai target dalam APBN. Bahkan, DJP melalui laporan kinerja 2019 menyampaikan apabila kepatuhan pajak masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Penyebabnya tidak lain karena masih ada wajib pajak yang belum menunaikan kewajiban berpajakannya. DJP pun telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan kepatuhan tingkat pajak masyarakat. Salah satunya adalah dengan program pajak bertutur, yang mana pajak bertutur merupakan penyuluhan yang diselenggarakan oleh DJP mengenai perpajakan kepada wajib pajak juga calon wajib pajak. Di tahun 2019, dari 38.538 kegiatan penyuluhan yang diikuti oleh 543.822 peserta, berhasil membuat peserta berubah perilaku sebesar 392.264. Melihat kondisi yang demikian, dapat dikatakan apabila pajak bertutur merupakan program yang sangat efektif untuk dilakukan. Masa pandemi yang sedang melanda Indonesia saat ini, pemerintah pun telah meluncurkan berbagai program, yaitu salah satunya relaksasi pajak berupa pemberian insentif pajak, yang mana kebijakan ini akan menyebabkan penurunan pendapatan APBN negara. Akhirnya, target penerimaan pajak dalam APBN pun direvisi, yang semula 1.760,88 triliun menjadi 1.699,94 triliun dalam Perpres nomor 72 tahun 2020 sebagai landasan hukum APBN terbaru. Alokasi penerimaan pajak pun direvisi. Mengutip dari jurnal yang ditulis oleh dosen pengampu kami, Bapak Susila, disebutkan manakala politik hukum perpajakan yang implementasinya tertuang dalam kebijakan publik akan menimbulkan dampak yang luas, termasuk juga kebijakan insentif pajak. Menimbang apabila Indonesia sedang berada di dalam kondisi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kelesuan ekonomi, kebijakan relaksasi pajak merupakan langkah yang tepat. Akan tetapi, kebijakan ini tidak akan berjalan terus-menerus, yang berimplikasi pada defisit anggaran APBN. Maka dari itu, diperlukan solusi yang paling tepat untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat. Sebab bila mana penerimaan pajak untuk APBN mengalami defisit, maka kesejahteraan umum tidak akan terrealisasi. Mekanisme pemanfaatan tabungan berjangka guna merealisasikan kesejahteraan umum.
Pajak sebagai pungutan resmi yang bersifat memaksa seringkali dianggap sebagai beban oleh masyarakat. Melihat kondisi tersebut, sudah seharusnya dilakukan brainstorming untuk mengubah pola pikir masyarakat terhadap pajak. Pemanfaatan sistem tabungan berjangka sebagai simpanan pajak. Sistem tabungan berjangka terinspirasi dari teknis tabungan rencana yang telah diluncurkan oleh berbagai bank di Indonesia. Bersumber dari sistem tabungan rencana tersebut dapat dijadikan sebagai solusi untuk meningkatkan pajak masyarakat. Mengapa? Karena masyarakat tidak akan merasa terberatkan oleh adanya pajak, sebab sudah memiliki tabungan untuk membayar pajak yang mana tabungan tersebut hanya dikhususkan untuk membayar pajak saja. Dengan menggandeng bank-bank di Indonesia sebagai mitra, DCP dapat mengembangkan sistem tabungan berjangka untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak. Adapun cara penyampaian mekanisme atau sosialisasi tabungan berjangka untuk pajak kepada masyarakat adalah melalui program pajak bertutur. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, program sosialisasi pajak bertutur telah efektif untuk mengubah pola pikir masyarakat, sehingga tingkat kepatuhan pajak meningkat. Melalui dukungan publik berupa kepatuhan pajak, kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Sistem tabungan berjangka akan lebih efektif manakala bank sebagai pihak ketiga secara langsung membayarkan tagihan pajak para wajib pajak yang memiliki tabungan pajak berjangka. Dalam hal ini, berarti pembayaran pajak yang dilakukan menggunakan withholding system. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, penerimaan pajak dengan sistem withholding tax menjadi kontributor utama pertumbuhan PPh non-migas pada periode Januari sampai dengan Juli tahun 2019. Per tanggal 3 Maret 2020, jumlah penyelesaian sengketa pajak di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 10.166. Berdasarkan data tersebut, terlihat apabila masih tidak sedikit permasalahan mengenai perpajakan di Indonesia, termasuk di dalamnya mengenai wajib pajak yang tidak taat dalam membayar pajak. Hal ini semakin menguatkan argumen mengenai tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia yang tergolong masih sangat rendah. Oleh karena itu, dari segi regulasi pun perlu dioptimalkan. Undang-Undang KUP telah mengalami 4 kali perubahan, yang mana telah lengkap mengatur mengenai perpajakan di Indonesia, juga telah ada sanksi pidana yang dicantumkan di dalamnya terhadap wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak. Selain Undang-Undang KUP, berbagai regulasi perpajakan lainnya serta peraturan pelaksana pun telah ada. Akan tetapi, dengan masih banyaknya kasus sengketa perpajakan yang terjadi di Indonesia, dapat menjadi salah satu bukti manakala masyarakat belum menaati regulasi perpajakan seutuhnya. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 unsur sistem hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum, substansi hukum berupa perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum yakni hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat. Supaya hukum pajak dapat berjalan dengan efektif, maka diperlukan optimalisasi dari ketiga unsur sistem hukum tersebut.